Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai sistem plumbing pada bagian air bersih. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai air kotor. Mari kita simak. Baik, air kotor. Air kotor adalah air bekas atau air yang telah digunakan dan harus dibuang. Dalam pembuangan air bekas atau air yang telah digunakan harus diperhatikan bagaimana kita memproses air tersebut sehingga ketika kita buang ke lingkungan atau ke roi kota sudah menjadi air yang layak dibuang, bukan air yang masih tetap kotor sehingga dapat mencemari lingkungan. Untuk jenis-jenis air buangan terdapat, atau yang bisa kita jelaskan antara lain, pertama, sistem pembuangan air kotor atau yang bisa disebut sebagai black water. Sistem pembuangan untuk ini berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing. Sistem pembuangan lainnya adalah air gas atau yang biasa disebut sebagai grey water. Sistem pembuangan air buangan yang berasal dari bathtub, wastafel, sink, dapur, dan lainnya. Selain dari sistem dua ini, masih terdapat sistem buangan lainnya, selain dari air hujan. Sistem pembuangan air hujan harus dipisahkan dengan sistem pembuangan air kotor lainnya, baik itu air kotor black water dan grey water. Karena apabila dicampur, pasti akan terjadi penyumbatan ataupun air hujan akan mengalir balik ke sistem plumbing yang lebih rendah. Jadi dia bisa masuk lagi ke sistem plumbing, baik itu sistem plumbing dari backwater ataupun grey water. Kemudian ada lagi yakni sistem pembuangan khusus. Sistem pembuangan air yang mengandung gas, racun, lemak pabrik, limbah rumah sakit, pemotongan hewan, dan lainnya. Jadi, sistem pembuangan khusus juga harus terpisah. Selain tadi air hujan juga harus terpisah dengan air kotor berupa black water dan grey water, sistem pembuangan air khusus juga harus dipisahkan. Tidak dapat dijadikan satu. Baik, klasifikasi pembuangan berdasarkan pengaliran. Jadi dalam pengaliran pembuangan air kotor dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan sistem gravitasi dan kedua adalah sistem bertekanan. Di mana pada sistem gravitasi tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah adalah proses yang dilakukan dalam pembuangan air. Seperti dapat dilihat dalam skema gambar di samping, di mana skema umum sistem gravitasi adalah bagaimana menempatkan fixture-fixture plumbing dari atas ke bawah. Dan pada sistem bertekanan, di sini lebih diarahkan bagaimana pembuangan yang ketika pembuangan akhir berada di basement, di mana level ketinggian pada permukaan tanah lebih rendah, harus menggunakan pompa. Sehingga air yang telah dijernihkan atau air yang telah disaring sehingga layak untuk dibuang, kemudian dialirkan menggunakan pompa dan dibuang ke proyek kota. Baik, selanjutnya adalah efek sifon dan peranan pipa vent pada sistem pembuangan. Seperti gambar terlampir, pada bagian A menjelaskan jika A lebih besar dari B, efek sifon akan mengosongkan bejana yang di atas atau memerangkap air tersebut. Saya umpamakan kita ada dua bejana atau dua baskom, di mana baskom A dan baskom B, di mana kemudian saya tambahkan selang atau pipa pada baskom A dan B, dan baskom B saya posisikan lebih tinggi daripada baskom A, dan selang tersebut saya alirkan dari baskom A ke baskom B, maka di situ akan terjadi perpindahan atau air akan mengalir dari baskom A atau ke baskom B. Baskom A, B ke baskom A. Mohon maaf. Sehingga dapat dikatakan di situ terjadi efek sifon. Kemudian, misalnya kita lihat bagian B, hampir sama kasusnya pada gambar bagian A. Pada bagian B, kita tambahkan selang di atasnya. Maka di situ tidak terjadi efek sifon karena adanya udara yang masuk dari selang atau pipa baru.
Kemudian, bisa kita lihat pada gambar C, di mana pada contoh kasus ini adalah menggunakan wastafel langsung dialirin langsung ke bawah. Ini adalah proses pemipaan yang salah. Dan pada gambar D juga hampir sama, adalah proses pemipaan yang salah karena tidak ada penambahan pipa. Dan untuk gambar yang E adalah proses pemipaan yang benar karena menambahkan pipa udara sehingga tidak terjadi efek sifon atau penangkapan air tersebut. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian pada sistem pembuangan. Yang telah kita ketahui dalam sistem pembuangan terdapat pipa-pipa pembuangan. Di mana bagaimana kita menyusun sistem-sistem tersebut sehingga pipa tersebut dapat mengalir sehingga ke akhir pembuangan akhirnya berupa septic tank dan juga bisa berupa proyek kota. Pada penjelasan kali ini adalah pipa-pipa pembuangan. Di sini adalah saya coba menjelaskan bagaimana sih cara atau menempatkan pipa tersebut dari sebuah fixture atau bagian dari plumbing berupa wastafel. Untuk ukuran pipa harus sama atau lebih besar dari ukuran lubang keluar sehingga tidak terjadi efek sifon pada air yang akan mengalir. Jarak tegak dari ambang puncak perangkap sampai pipa mendatar di bawahnya tidak lebih 60 cm. 60 cm tersebut ya, kita bisa tergantung dari jenis dan tipe wastafel yang kita pakai. Untuk bagian selanjutnya adalah perangkap. Perangkap di sini adalah bagaimana sih merangkap air-air tersebut agar tidak semuanya terbuang sehingga efek bau atau gas dari buangan akhir dapat terperangkap dan tidak keluar dari fixture-fixture yang telah ditambahkan. Seperti dapat kita lihat, terdapat syarat-syarat perangkap, antara lain kedalaman air penyekat berkisar antara 50 sampai 100 mm. Konstruksi perangkap harus sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pengendapan atau tertahannya kotoran dalam perangkap. Konstruksi perangkap harus sederhana sehingga mudah diperbaiki bila ada kerusakan dan dari bahan yang tidak berkarat. Dan terakhir adalah tidak ada bagian bergerak atau sudut dalam perangkap yang dapat menghambat aliran air. Kemudian adalah jenis perangkap dapat dikelompokkan menjadi pertama, perangkap yang dipasang pada alat plumbing dan pipa buangan. Seperti gambar dapat dilihat bagaimana perangkap tipe-tipe perangkap ada perangkap P, S, perangkap U, perangkap drum, dan juga ada terdapat perangkap jenis Genta. Selain itu juga terdapat perangkap yang menjadi satu dengan alat plumbing. Hal ini bisa kita lihat pada kloset, baik kloset jongkok maupun kloset duduk, kemudian terdapat pada uriner dan lain-lain pada fixture plumbing. Pada bagian selanjutnya adalah perangkap yang dipasang di luar gedung. Perangkap di sini adalah untuk merangkap air-air kotor dari air hujan atau air buangan akhir ditangkap menggunakan bak kontrol. Dapat kita lihat dari gambar gimana proses menangkap dan pemasangan pipa-pipa tersebut diatur sehingga seperti sampah-sampah dapat tersaring terlebih dahulu. Kemudian bagian terakhir adalah penangkap atau interceptor. Persyaratan penangkap adalah penangkap yang sesuai harus dipasang sedekat mungkin dengan alat plumbing yang dilayani. Kemudian konstruksi harus mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tutup yang mudah dibuka dan letak dari perangkap dalam ruang sedemikian rupa sehingga sampah dari perangkap mudah dibuang keluar ruang. Konstruksi penangkap harus mampu secara efektif memisahkan minyak, lemak, dan sebagainya. Untuk jenis-jenis penangkap ada 3, yakni ada penangkap lemak, penangkap bahan bakar, dan minyak pada bengkel, kemudian penangkap rambut. Sebagai contoh, untuk penangkap lemak. Penangkap lemak ini biasa sering digunakan untuk restoran-restoran, baik restoran biasa maupun restoran yang ada di mall maupun di hotel, atau restoran yang bertaraf lumayan tinggi.
atau menyajikan makanan-makanan yang sudah terkenal. Jadi, penangkap ini biasa disebut sebagai gas trap. Dari eh, sink yang ada di dapur, sink itu adalah wastafel tapi berbentuk sink. Kemudian eh, air kotor disalurkan terlebih dahulu ke gas trap atau penangkap ini, sehingga minyak-minyaknya dari sisa masakan atau dari sisa cucian piring lebih dahulu terperangkap sebelum keluar ke jalur pipa pembuangan. Oke, selanjutnya adalah septic tank. Tangki septik sebenarnya serupa saja dengan penampungan air kotor, tetapi lebih ditujukan penggunaannya untuk menampung air kotor buangan dari bangunan di tempat yang tidak terjangkau oleh ROI kota atau ROI umum. Prinsip kerja dari septic tank adalah mengolah dan memisahkan antara air dengan kotoran dengan cara mengendapkan. Pengolahan dilakukan oleh bakteri anaerobik yang merubah kotoran baku menjadi lumpur. Air hasil pemisahan 70% lebih bersih, kemudian dialirkan keluar secara gravitasi dan diresapkan ke tanah. Sedangkan hasil endapan lumpur harus dibuang secara berkala dengan bantuan layanan mobil tangki air kotor. Kemudian untuk jenis-jenis septic tank dapat kita pahami atau sering kita lihat adalah septic tank beton. Septic tank beton tersedia dalam dua jenis berdasarkan konfigurasi strukturnya, tangki struktur tunggal dan sistem all-in-one. Dalam struktur tunggal, setiap ruang seperti ruang aerasi, penjernihan, tangki sampah, dan lain-lain dipasang secara terpisah. Sedangkan untuk sistem all-in-one, semua ruang tersebut disediakan dalam satu tangki besar. Pada gambar di bawah ini merupakan sistem tangki dengan all-in-one, di mana sistem uh, penjernihan, sistem pengendapan dijadikan satu. Kemudian baru dialirkan untuk diresapkan ke tanah. Untuk septic tank beton memiliki kekurangan dan kelebihan, di mana keuntungannya adalah pertama, tangki septic tank beton memiliki berat dan karenanya tidak akan mengapung jika permukaan air mendekati level tangki. Kemudian, umur tangki septic tank beton sangat panjang dan dapat bertahan selama beberapa dekade. Septic tank beton cukup kuat dan tidak mudah rusak oleh alat berat, dan beton tahan karat. Adapun juga septic tank beton memiliki kekurangan antara lain mahal dibandingkan dengan jenis bahan tangki lainnya, sulit diperbaiki jika rusak, kemudian peralatan besar diperlukan untuk mengangkut dan memasang septic tank beton pracetak yang membuat pemasangan lebih kompleks. Kemudian, penggunaan campuran beton berkualitas rendah menyebabkan keretakan, di mana limbah dapat meresap keluar. Selain dari septic tank beton, terdapat juga septic tank baja. Septic tank baja terbuat dari baja dan paling tidak populer karena harga dan daya tahannya cukup rendah. Permasalahan utama terkait septic tank baja adalah mudah berkarat dan korosi apabila dibandingkan dengan material lainnya. Jika bagian atas tangki baja terkorosi, tidak dapat menahan beban apapun di atasnya dan dapat runtuh kapan saja. Septic tank baja memiliki keuntungan dan kekurangan, antara lain. Keuntungannya, septic tank baja berat, karena itu tangki tidak akan mengapung jika permukaan air lebih dekat ke tangki, dan memiliki ketahanan yang baik terhadap kekuatan apung. Sedangkan kekurangannya adalah baja mudah terkorosi dan menurunkan masa hidup tangki baja dibandingkan dengan bahan tangki septik yang lainnya. Kemudian harga tinggi dan daya tahannya cukup rendah. Sulit untuk menghapus septic tank baja berkarat dari tanah. Kondisi yang buruk dapat menyebabkan situasi berbahaya. Kemudian terdapat septic tank plastik. Septic tank plastik terbuat dari plastik polietilen, disebut sebagai tangki septic poli. Tangki poli adalah alternatif yang baik untuk septic tank beton dan baja karena lebih ringan dan tahan karat.
Bobot yang lebih ringan membuatnya lebih mudah dan menangani dan memasang tangki septic plastik. Tangki septic plastik memiliki berat jenis sekitar 0,97 dan lebih kecil dari berat jenis air yang membuat tangki mengapung ketika permukaan air lebih dekat darinya. Oleh karena itu, sebelum memasang, harus memeriksa permukaan air di daerah yang akan dipasang. Apabila air permukaan lebih tinggi, harus diberikan penyangga atau penahan sehingga tangki tersebut tidak mengambang atau bergeser. Keuntungan dan kekurangan septic tank plastik. Keuntungan dari septic tank plastik adalah tangki plastik lebih ekonomis dibandingkan dengan jenis bahan septic tank lainnya. Mudah ditangani dan mudah diinstal, memiliki ketahanan kimia yang lebih baik, anti karat, dan daya tahan yang lebih baik terhadap retak. Sedangkan untuk kekurangan dari septic tank plastik adalah ketika permukaan air dekat dengan dasar tangki, itu memungkinkan mendorong tangki ke atas dan tangki septic tank plastik mengapung karena beratnya. Rentan terhadap kerusakan dalam kondisi kritis, beban berat tidak boleh ditempatkan di atas tangki plastik karena akan mengubah bentuknya dan akhirnya dapat menyebabkan ledakan tangki karena tekanan tinggi. Kemudian, septic tank fiberglass. Septic tank fiberglass dibuat menggunakan plastik yang diperkuat dengan serat berupa serat FPR, mirip dengan tangki septic tank plastik, tetapi penguatan menggunakan serat gelas membuat lebih kuat dari tangki plastik. Fiberglass juga ringan dan mudah ditangani. Bobot yang lebih ringan dari tangki dapat menyebabkan mengambang atau bergeser yang dapat dihilangkan dengan menjangkarkan tangki dengan benar terhadap tanah. Keuntungan dan kekurangan dari septic tank fiberglass adalah keuntungannya lebih murah dibandingkan septic tank beton dan baja, kekuatannya lebih baik dibandingkan dengan septic tank plastik, daya tahan tinggi, anti karat, dan kedap air. Kekurangannya, seperti septic tank plastik, tangki septic tank fiberglass juga tidak dapat menahan gaya apung dan akan mengapung atau bergeser ketika permukaan air lebih dekat. Untuk selanjutnya, kita akan coba melihat simulasi bagaimana penggunaan septic tank dalam suatu kompleks perumahan. Silakan dilihat videonya.
Baik, untuk selanjutnya adalah tugas individu, di mana tugasnya adalah pertama, buatlah video review dengan durasi minimal 8 menit dan maksimal 15 menit dengan membahas atau menjelaskan sistem plumbing, air bersih, dan air kotor pada tempat tinggal masing-masing, bisa rumah tinggal ataupun kos-kosan. Yang kedua, review dilengkapi dengan gambar-gambar sketsa yang dapat menambahkan penjelasan dari sistem plumbing. Dan yang ketiga adalah review juga menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dari sistem plumbing, dari fixture sampai bahan pipa dan jenis septic tank. Untuk semua pengumpulan video harus berupa link YouTube yang dikumpulkan di Google Classroom dengan waktu yang telah ditentukan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membacakan sedikit ungkapan dari Albert Einstein. Tanda sejati dari kecerdasan adalah bukan pengetahuan, tapi imajinasi. Albert Einstein mencoba menjelaskan bagaimana sebuah imajinasi yang terbangun dapat menjadikan sebuah tanda sejati dari kecerdasan. Pengetahuan yang terbangun dari kecil sampai besar tanpa sebuah imajinasi tidak akan menjadi sebuah mimpi atau sebuah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.